Yang terhormat Camat Baturaden atau yang mewakili, yang terhormat PD atau PLD Kecamatan Baturaden, yang terhormat Babinsa Desa Rempoa, yang terhormat Babin Kamtibmas Desa Rempoa, yang terhormat pendamping PKH dan pendamping PKSK, yang terhormat anggota BPD Desa Rempoa, yang terhormat perangkat dan pegawai Desa Rempoa, yang terhormat Ketua TP PKK Desa Rempoa, yang terhormat anggota KPMD Desa Rempoa, yang terhormat Ketua RT dan RW Desa Rempoa, yang terhormat Ketua LPMD Desa Rempoa, yang terhormat Ketua Karang Taruna Desa Rempoa, yang terhormat Bapak Ibu perwakilan calon KPM BLT-DD tahun 2023 dan segenap hadir yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara penetapan KPM BLT-DD tahun 2023 Desa Rempoa, Kecamatan Baturaden. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Kepala Desa Rempoa. 4. Sambutan Camat Baturaden atau pendamping desa. 5. Musyawarah Desa penetapan calon KPM BLT-DD tahun 2023. 6. Pemaparan dari Ketua Tim Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrim Desa Rempoa. 7. Diskusi atau tanggapan peserta rapat. 8. Penanda tanganan berita acara. Dan 9. Penutup. Sebagai acara pertama pembukaan, marilah kita buka bersama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, sambutan Kepala Desa Rempoa kepada beliau Bapak Sugeng Pujiarto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Desa Babin Kamtimas Desa Rempoa yang saya hormati Ibu Tim Penggerak PKK Desa Rempoa yang saya hormati, Bapak Ketua RT, Ketua RW Sedesa Rempoa yang saya hormati, dari Karang Taruna Desa Rempoa yang saya hormati, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, sempat, alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di Aula Balai Desa Rempoa untuk acara atau kegiatan Musdes BRTDD tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari pemerintah Desa Rempoa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf sekali apabila nanti ada kekeliruan maupun kekurangan, karena BLTDD untuk tahun 2023 itu sudah berkurang lagi, jadi mungkin nanti ada warga panjenengan yang tidak menerima, ya mohon dimaafkan lah ya. Jadi apalagi ketua RT, perangkat desa, BPD, kepala desa niku biasa lah ya. Angger semua orang apa yang mau main dong itu pangapunten lah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan nanti musyawarah pada malam ini bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan tidak terlalu malam nih, karena sampun wonten istilah itu bakal calon jadi makanya bisa cepet rampung Saya kira dari saya cukup sekian, banyak kurangan mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan pendamping desa kepada Bapak Imanuddin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rempoa, yang saya hormati Ketua BPD dan anggota, yang saya hormati Babinsa, dan yang saya banggakan adalah peserta yang hadir di Musdes penetapan BLTDD tahun 2023, yaitu warga Rempoa yang sangat berbahagia. Saya atas nama Kementerian Desa hanya akan mengawal, memfasilitasi sampai selesai kegiatan ini, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih Pemdes Rempoa yang pada malam hari ini telah melalui sebuah proses dari mulai tingkat RT, tingkat dusun sampai sekarang digelar Musdes. Dan yang saya banggakan adalah ketepatan daripada Pemdes Rempoa mentaati aturan di PMK 201 pasal 35 yang diaturkan di pasal 36, di mana di situ sudah mengaturkan diantaranya adalah basis datanya DP3KE. Jadi warga yang masuk di sini sudah dipastikan masuk di data P3KE. Di luar data itu nggak bisa masuk. Jadi data ini data dari DP3KE yang diberikan oleh pemerintah, dalam ini oleh Bapeda ke Dinsos, Desa ke desa, ini yang difikisasi gitu ya. Yang ketiga adalah saya mengucapkan selamat untuk Bermusdes. Semoga apa yang tadi disampaikan sebuah pengharapan dari beliau kepala desa itulah faktanya, karena setiap tahun penyaluran BLTDD aturannya beda, basis datanya juga berbeda-beda. Kalau kemarin kena dampak COVID, sekarang adalah dalam rangka pemulihan ekonomi. Jadi biarkan saudara kita yang masuk di DP3KE itu menikmati haknya. Kita lebih baik adalah memberi daripada menerima, dan insya Allah itulah saudara kita
biarkan mereka berbahagia, karena bentar lagi akan bulan puasa, mereka pasti akan beribadah lebih tenang. Dan terakhir, apabila nanti kami atas nama Wakil Kementerian Desa banyak kekurangan ataupun ada sesuatu yang tidak sempurna, sampaikan ke kami. Opan di sini ada Mas Cinta sebagai PLD-nya, ialah yang lebih intens mendampingi di desa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya, Mas Iman. Dilanjutkan dengan musyawarah desa penetapan calon KPM PLDDD tahun 2023 kepada beliau Bapak Ketua BD Rempah Bapak Zainal Arifin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama di Balai Desa untuk menyelenggarakan suatu musdesus penetapan KPM PLT DD Desa Rempoah tahun 2023. Alhamdulillah, pada musdes khusus malam hari ini dihadiri oleh Bapak Camat atau yang mewakili pendamping desa, pendamping lokal desa, Babinsa, Babin Kaptimnas, pendamping PKH, TKSK, anggota BPD, perangkat desa, ketua PKK, anggota KPMD, ketua RT RW, ketua LPMD, Karang Taruna, dan juga beberapa dari calon penerima BLT. Kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, pertemuan musdes khusus pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan dapat menghasilkan keputusan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Musdes pada malam ini berkenaan dengan program P3KE, yaitu program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, musyawarah desa khusus tentang KPM keluarga penerima manfaat BLT, bantuan langsung tunai Desa Rempoah, dana DD, dana desa dari pemerintahan desa, yang dalam pelaksanaan ini alhamdulillah kami sampaikan terima kasih kepada pemerintahan desa yang telah menyelenggarakan pramusdes kemarin pada Minggu sore untuk mengadakan pertemuan antara BPD, perangkat desa, pendamping desa, dan pendamping lokal desa untuk memverifikasi
dan validasi memilih dan menentukan keluarga yang miskin ekstrim tapi belum pernah menerima bantuan. Oleh karena itu, untuk masing-masing kadus telah dipertimbangkan meratas, tapi untuk masing-masing RT kondisinya berbeda-beda, sehingga mungkin ada yang terima sedikit, ada yang terima banyak karena kondisi RT di Desa Rempoah ini kemampuannya, kondisinya berbeda-beda. Kemudian dalam musdus ini nanti dari tim akan menyampaikan pemaparan tentang yang sudah disusun dalam pramusdes tersebut. Mudah-mudahan sudah dianggap valid, namun apabila masih ada hal-hal yang mungkin dianggap masih kurang valid, masih bisa dipertimbangkan untuk bisa malam ini ditetapkan. Perlu dimaklumi bahwa dengan adanya 20% dari dana desa dari pemerintah untuk disisihkan untuk BLT ini, maka pembangunan fisik terutama di dalam desa Rempoah ini pada tahun 2023 tentunya akan menjadi sangat berkurang. Oleh itu kami persilakan kepada tim untuk memaparkan tentang hasil daripada yang sudah dibicarakan di dalam pramusdes kemarin. Kami persilakan dan kami cukup sementara itu yang dapat kami sampaikan, dan apabila terdapat kekurangannya kami mohon untuk dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemaparan dari Ketua Tim Pemutahiran Data Kemiskinan Ekstrim Desa Rempoah. Kepada beliau Bapak Munirin, disilakan. Nun sewu, kula ngadeg nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rempoah beserta jajaran perangkat, yang hormati tim Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rempoah, yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babin Kamtibnas, yang saya hormati Bapak dari pendamping desa, pendamping lokal desa dari TKSK Kecamatan, yang kami hormati dari PKH, dari calon penerima KPM yang mewakili, semuanya saja tidak kami sebutkan secara konkret yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama melakukan satu kegiatan musyawarah desa untuk penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023 Desa Rempoah, Kecamatan Batu Raja. Saya sebagai Ketua Tim Verifikasi Keuangan Pemerintah Desa menyampaikan laporan hasil verifikasi calon penerima KPM BLTDD tahun 2023. Sebelumnya Bapak Ibu saya
untuk tahun 2023 ini sudah bukan lagi yang itu, bukan. BLT-DD tahun 2023 adalah bantuan dalam rangka program P3KE. Ya. P3KE. Apa itu P3KE? Adalah program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi berbeda. Nanti kalau ada warga yang bertanya, ini sudah berbeda dengan tahun yang lalu. Ini adalah bukan program COVID, bukan program dampak COVID, tapi adalah program P3KE, program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim siapa? Ya jangan ekstrim, berarti miskin yang perlu dibantu dan belum pernah menerima. P3KE ini itu datanya bukan desa yang membuat, atau datanya bukan dari desa, bukan dari kecamatan, bukan dari kabupaten, tapi dari pemerintah pusat yang stakeholder-nya atau yang bertanggung jawab terhadap data ini adalah Kemenko PMK. Angel banget ya. Kemenko PMK, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Benar sih Pak? Sama. Yang tahu persis. Saya kadang kita diajarin sama beliau karena beliau yang tahu persis. Dia yang punya undang-undangnya ada, peraturannya ada. Kalau saya lihat, mungkin semuanya ini di laptopnya undang-undang apa? Sampai mencari jodoh ada ya. Itu. Jadi saya juga ada rujukannya. Kalau Bapak Ibu kurang paham atau masih ragu, bisa langsung bertanya kepada ini mewakili kecamatan sebagai pendamping desa tingkat kecamatan. Jadi ini data bukan desa yang membuat, bukan kecamatan yang membuat, bukan kabupaten yang membuat, tapi data dari pemerintah pusat yang stakeholder-nya yang bertanggung jawab adalah Kemenko PMK, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya. Dan dasar regulasi undang-undangnya sudah Bapak Ibu bisa melihat ada Permendesa, Permenkeu, regulasi di daerah yang mengatur tentang bantuan langsung tunai dana desa. Lanjut. Nah ini data P3KE calon KPM BLT desa ya. Ini ada surat edarannya dari kabupaten bahwa KPM keluarga calon KPM atau calon keluarga penerima manfaat itu adalah yang diambil dari data tersebut, tidak boleh mengambil dari data yang lain, apalagi dari data warga yang sudah pernah menerima bantuan, itu tidak boleh. Jadi nanti calon penerima program P3KE BLT-DD ini adalah warga yang miskin ekstrim yang belum pernah menerima bantuan. Jadi kalau yang sudah pernah menerima bantuan aja apa? Nah, yang tenar. Dia sudah pernah menerima PKH, jelas tidak akan menerima di sini. Sudah pernah menerima BLT, pasti tidak akan menerima di sini. Sudah pernah menerima BPNT, sudah pernah menerima bansos yang lain, ya, atau mungkin bantuan pangan. Nah, mereka warga yang sudah pernah menerima bantuan tidak akan tercantum di sini. Sudah pasti. Sudah pasti. Lanjut. Nah, BLT-DD yang dari program P3
tidak bisa semaunya dari pemerintah desa untuk menyalurkan dana ini. Setidaknya adalah 10% setidaknya ya. Lanjut. Nah ini. Jadi di dalam data P3KE ini itu ada peringkat-peringkat. Ada peringkat-peringkat. Di mana kalau di Rempoah itu hanya ada 3 peringkat. Nah, umumnya ada 4, namanya desil 1, peringkat 1 paling miskin. Desil 2, peringkat 2, di atasnya paling miskin. Desil 3, peringkat 3, di atasnya lagi, dan desil 4 yang sudah mendekati mampu ya. Tapi di Rempoah hanya ada desil 1, 2, dan 3. Lanjut. Ya. Ini adalah data P3KE. Jadi data P3KE yang berasal dari tadi Kementerian PMK, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lanjut. Nah, hasil daripada filter data, verifikasi data itu di Rempoah itu ada hanya desil 1 yang paling miskin, terus desil 2 sampai desil 3, di tempatnya tidak ada. Lanjut. Nah, ini data desil yang sudah diverifikasi desil 1. Lanjut. Ya, terus nah, ternyata setelah diverifikasi oleh tim ya, yang dasarnya adalah memenuhi aturan yang sudah ada, itu dusun 1 ada 23 calon KPM, dusun 2 ada 23 calon KPM, dusun 3 24 calon KPM, total 70. Kenapa ketemu 70? Saya sampaikan bahwa ternyata data P3KE Desa Rempoah setelah diverifikasi itu sudah banyak yang menerima bantuan. Ternyata ini Bapak Ibu, data P3KE Desa Rempoah yang dilihat diverifikasi oleh tim, ternyata sebagian besar sudah menerima bantuan. Ada yang menerima PKH, ada yang menerima BPNT, ada yang menerima BLT, ada yang menerima bantuan COVID, ada yang menerima BPNT dan bansos yang lain. Nah, mereka-mereka yang sudah menerima bantuan tersebut itu tidak bisa menerima bantuan BLT 2023 program P3KE ini, sehingga dari data tersebut hanya ada 70 calon penerima bantuan yang ini memang belum pernah menerima bantuan. Jadi yang lain dia ampun iri, nyatane sing urung menerima bantuan ada ini 70. Sehingga dari tim itu sudah membuat satu filter data, itu ketemunya adalah dusun 1 23, dusun 2 23, dusun 3 24 dengan total calon penerima 70 KPM yang Bapak Ibu sudah melihat di data. Lanjut. Saya suruh lanjut, katanya sudah. Nah itu Bapak Ibu ya yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi nanti Bapak Ibu sebagai orang terdepan di RT bisa menyampaikan, prinsipnya disampaikan ini sudah berbeda dengan bantuan tahun-tahun yang lalu, bukan lagi program COVID, bukan karena PPF apa itu dampak COVID. Iya, ya, bukan karena dampak COVID, tapi adalah program pemulihan P3KE. Sekali lagi ya, program P3KE, program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Paham ya Bapak Ibu? Paham ya? Matur terima kasih. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diskusi atau tanggapan peserta rapat yang akan dipandu oleh Bapak Ketua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim verifikasi yang telah menyampaikan pemaparannya yang tadi disampaikan oleh Bapak Mudirin. Tentunya setelah disampaikan pemaparannya, hanya daftar nama-namanya kita tulisannya kecil ya. Nah, ini dari peserta menyampaikan suatu pertanyaan maupun suatu tanggapan sehingga musdus ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu dan untuk barangkali ada pertanyaan, kami mohon untuk ke depan barangkali dari Pak Mudirin ataupun dari Bu Sekdes untuk ke depan sehingga apabila ada pertanyaan bisa ditanggapi ataupun dijawab dengan tepat. Untuk itu kami persilakan kepada peserta musdus untuk barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melengkapi mungkin dari penjelasan dari Pak Mudirin tadi belum dibacakan calon KPM-nya seperti ini ya. Karena data ini kami sampaikan bahwa ini adalah data yang sudah di-verify, yaitu dari data P3KI ini yang tidak sedang menerima bantuan karena tidak boleh double. Aku ya, satu itu yang kita terima adalah datanya dari 1 sampai 3. Satu RT 8 RW 2. Kenapa kok di situ ada NA? NA itu adalah berarti sudah terverify tidak menerima bantuan apapun. Begitu nih, Mbak Nuri, tidak ada ya tadi ada tambahan juga dari PKH dan PKSK, ada data yang baru sudah kami verify langsung tadi ya. Aman ya Mbak Lana ya? Aman, tidak sudah menerima bantuan apapun itu. Kemudian yang kedua, Ahmad Sofari ini masuk besul 1 di data tersebut. RT 5 RW 1 itu juga tidak sedang menerima bantuan. Yang ketiga, Ahmad Zainuri itu masuk besil 1. Kalau di sini besil 1 yang paling kecil ya. Kemudian di atasnya besil 2, kemudian besil 3 gitu. Yang menentukan besil 2 dari sana. Kita hanya mengikuti data tersebut. Kemudian yang keempat, Aprianto, ini besil 1 juga, RT 2 RT 1. Kemudian Karso, RT 2 RW 1. Wisnu Panuntun, RT 2 RW 1. Nuryanto Darmin, RT 4 RW 1. Andi Priyono, RT 4 RW 1. Marveto, ini masuk di 2 dan RT 4 RW 1. Kemudian Wasilo, RT 3 RW 1. Kemudian Juli Priyanto, RT 3 RW 1. Obi Sofyan, RT 5 RW 1. Kemudian Ahmad Salim, RT 2 RW 1. Irfan Effendi, RT 4 RW 2. Kemudian Sidik, RT 5 RW 2. Wasem, RT 2 RW 2 RW 1. Kemudian Tony, RT 5 RW 2. Priwibowo, RT 2 RW 1. Dan Priyanto, RT 5 RW 2. Mei Fitriani, RT 3 RW 1. Munir, RT 5 RW 2. Pupuk Jatinko, RT 8 RW 2. Dan Agus Budianto, RT 6 RW 2. Mungkin ada banyak RT yang tidak di depan, semua RT yang hampir ada sekarang tidak di lapangan enggak. Itu sesuai dengan data yang ada. Adanya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Lanjut ke dusun 2 diperbesar. Nah. Ini dusun 2 ada Marco RT 3 RW 4.
kemudian Heri Purwanto RT 4 RW 1, RT 4 RW 4, Narcito RT 1 RW 4, kemudian Satari RT 1 RW 4, Seno RT 1 RW 4, Andi Kusmanto RT 2 RW 4, Dwiyanti RT 2 RW 4, Rianto RT 2 RW 4, Juwedi RT 5 RW 3, kemudian Sumiati RT 3 RW 4, Kusworo RT 3 RW 4, Renti RT 1 RW 4, Wiarto RT 1 RW 4, Tarso RT 8 RW 3, Sabtono RT 3 RW 3, Slamet Waluyo RT 6 RW 3, Solih Ardi RT 8 RW 4, Damiri RT 2 RW 3, Narto RT 1 RW 3, Budi Krisanto RT 2 RW 4, Yatimah RT 5 RW 4, Ardianto RT 5 RW 4, dan Susilo Ningsih RT 1 RW 3. Tuh. Kemudian di dusun 3 ini ada 24 ya. 21 ya. Iwandi RT 4 RW 5, Murtado RT 4 RW 5, Hasbi RT 1 RW 6, Slamet Riyadi RT 3 RW 5, Ahmad Sodikun RT 3 RW 5, Turas RT 5 RW 5, Irsan RT 5 RW 5, Sartimang RT 5 RW 5, Suwarno RT 5 RW 5, Prasetya RT 1 RW 6, Wiyanto RT 1 RW 5, Slamet Priyadi RT 3 RW 5, Mulyono Ahmad Anwari RT 5 RW 5, Tamsir RT 2 RW 5, Sino RT 6 RW 5, Rianto RT 3 RW 5, Ahmad Suparno RT 2 RW 5, Wanto RT 4 RW 6, Ahmad Sobirin RT 2 RW 6, Cakem RT 4 RW 6, Awal Husnul Hidayah RT 4 RW 6, Edi Primarianto RT 5 RW 5, Narso RT 4 RW 6, Arif Widodo RT 3 RW 6. Itu adalah masing-masing dusun dari data kami yang belum pernah menerima bantuan. Mungkin ada yang tidak ada panjenengan ini masuk ternyata data tinggal segini ya, yang dari data P3KE. Begitu Bapak Ibu, monggo untuk kami silakan kembali waktu untuk diskusi atau tanggapan dari Pak para peserta untuk dipimpin oleh Bapak Ketua Panitia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi telah dibacakan yang akan menerima dari KPM keluarga penerima manfaat yang setelah dibacakan. Masing-masing kardus bisa dikatakan merata. Ada yang 23, namun ada yang 24. Namun alhamdulillah kayaknya setiap RT ada semuanya, hanya mungkin tidak merata karena kondisinya tidak sama, kondisinya berbeda-beda. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan maupun barangkali ada tanggapan, kami persilakan. Kalau ada, monggo yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilakan. Maju depan. Ini Pak, disampaikan mic-nya.
Mbak, mic-nya Mbak. Mic-nya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada bapak-bapak, ibu semua yang saya hormati, di sini saya hanya ingin klarifikasi ya. Di awal tadi Bapak Ketua BPD menyebutkan bahwa telah terjadi istilahnya pramusdes yang menentukan nama-nama yang tersebut itu yang didata. Dan di lain kesempatan Bapak sendiri menyebutkan bahwa itu dari pusat dari Kementerian Agama tadi. Di sini saya hanya ingin menanyakan yang benar yang mana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat dari Kementerian Kemenko PMK itu datanya, daftarnya, nama-namanya. Datanya saja itu di sana. Hanya saja sebelum kita musdes malam ini, itu kita akan prajurit supaya jangan sampai nanti ada yang salah dalam pemaparan data. Jadi bukan berarti datanya dan praktisnya sudah. Iya, yang jadi praktisnya itu untuk verifikasi atau pengecekan calon penerima KPN di Desa Rongkoa per masing-masing. Jadi saya ulangi lagi, datanya bukan dibuat oleh Pramusdes. Ya, itu penjelasannya dari Pak Munirin. Memang benar untuk sebelum Pramusdes ini memang ada beberapa yang diteliti, itu didatangi, ditanyakan kepada tetangganya, memang benar-benar layak itu seperti itu, sehingga pada saat Pramusdes ini hanya meneliti masing-masing kira-kira benar tepat sasaran atau barangkali masih kurang tepat, itu seperti itu. Sehingga tadi telah dibacakan di hadapan Bapak Ibu sekalian, dan barangkali masih ada pertanyaan, tanggapan, monggo silakan. Kalau sudah tidak ada, apa barangkali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saja yang kami hormati dan kami muliakan, Pak. Terus terang saya punya suatu asumsi pendapat, Pak. Apapun bentuk ulangi, Pak. Saya ada dalam pengertian saya loh, Pak. Pengertian lain saya nggak tahu, Pak. Data-data yang masuk dari pemerintahan pusat, maksudnya dari Menteri Sosial dan sebagainya, insya Allah awalnya pasti dari desa, Pak. Sepengertian saya belum pernah dari Menteri langsung turun mencatat daripada warga saya desa Rongkoa. Paling tidak ada berapa persen lah mungkin dari pemerintah desa memberikan informasi semacam itu, Pak. Dari statistik pun, dari BPS pun, otomatis pemerintah desa pasti dilibatkan, Pak. Menanyakan layak tidak, patuh tidak, dan sebagainya. Orang yang sudah mencatat daripada masyarakat ini dengan pengertian warga kami 80% semua, Pak. Ada Bu Sandia, ada Bu Konima, ada Bu Kasiati, terus terang aja apa Daryono. Ini kan orang-orang yang
fakta kebetulan. Di RT kami Pak Mundir kan pasti tahu Pak dari itu dan sebagainya lah. Jadi tolonglah benar-benar warga yang miskin ini mohon untuk maksudnya usahakan diperjuangkan supaya kekebunan di antara lingkungan itu tidak ada Pak. Ada yang 2 atau 3 kali mendapatkan suatu bantuan dari Menteri Sosial, ada Pak warga kami. Ada yang 0 sama sekali belum pernah ada. Ini kewajiban daripada RT yang jelas paling tidak memperjuangkan warganya. Nah inilah mohonlah dari pemerintah Desa Rempoa, insya Allah pemerintahan desa pasti dilibatkan dalam satu penyusunan maupun pendataan yang masuk ke pemerintahan pusat Pak. Saya kira dari kami, manakala kurang pas dan banyak sekali kekurangan, ini semata-mata kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun Dirjo Garda Tinggal Pak. Nanti mungkin dari Pak PD Kecamatan Pak Imam bisa membantu saya. Jadi data warga miskin di Desa Rempoa memang sangat banyak. Kalau kita lihat itu sekitar 1000 lebih. Berapa Bu? 1000 lebih. 4.000 Rempoa warga miskin. Banyak Pak. Nah, dari 4.000 warga miskin ini itu sebetulnya semuanya sudah dimasukkan ke dalam database data warga miskin. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua warga miskin itu masuk di data P3KE. Ini Pak ini Pak Dirjo, Pak Dirjo, tidak semua warga miskin masuk ke data P3KE. Ada yang masuk Pak, karena ini tahun 2023 baru itu yang masuk. Nah, kenapa belum masuk? Biasanya itu pada saat pendataan itu telat. Jadi data ini sudah ada, mereka baru daftar ke basis daftar BDT atau data warga miskin. Sehingga mereka warga miskin yang belum masuk ke data P3KE ini, ya, itu mau tidak mau akhirnya mereka tidak bisa menjadi calon penerima di tahun 2023. Mungkin di tahun berikutnya kalau memang belum menerima. Tapi kalau saya lihat rata-rata warga miskin di Rempoa itu hampir sebagian besar itu sudah pada menerima rata-rata. Kalau tidak, orang tuanya pasti anaknya dalam satu rumah. Silakan dilihat. Kalau dalam satu rumah, kalau orang tuanya menerima, kadang anaknya tidak. Orang tuanya menerima, orang tuanya tidak, pasti anaknya menerima. Biasanya seperti itu. Karena dulu itu datanya itu kadang masih dalam satu keluarga. Mereka yang sekarang berkeluarga, dulunya waktu saat didata itu belum berkeluarga, masih satu kakak, sehingga yang menerima orang tuanya. Nah, ketika mereka sudah berkeluarga, kan belum terdaftar di warga miskin. Nah, akhirnya mereka belum bisa menerima. Nah, tapi sekarang sudah mulai mereka yang pasangan baru, yang kakaknya baru sudah mulai banyak yang menerima. Ya, alhamdulillah. PKH saja sudah banyak ya, keluarga baru yang punya anak kecil itu ada PKH sekolah. Jadi memang seperti itu betul Pak Dirjo, bahwa data ini pasti dulunya juga dari desa, dulunya pasti seperti itu. Tapi itu dari sensus yang mana kami juga tidak diberitahu. Pasti data itu juga dari data sensus, tapi sensus yang mana kita tidak diberitahu.
Hanya kita tahunya data dari Kemenko PMKA, yang Kemenko ini ngambilnya dari sensus mana atau dari Pusdatin, Pusat Data Terpadu. Saya yakin sih mesti tidak lepas dari Pusdatin, Pusat Data Terpadu Indonesia. Insya Allah tidak lepas dari itu. Kira-kira Pak Iman begitu ya? Apa ada tambahan ya Pak? Ya, nanti Pak Iman bisa menjelaskan. Kalau saya jujur Pak, belum tahu data ini Kemenko mengambil dari sensus yang mana, karena saya tidak diberi tahu. Terima kasih. Nanti Pak Iman bisa menjelaskan mungkin. Ini yang lebih paham. Terima kasih Pak Dirjen. Data P3KE ini ceritanya kan gini Pak. Ini dari beberapa lembaga, kementerian atau badan. Itu menindaklanjuti Perpres 72 tahun 2021 tentang bagaimana beliau Pak Presiden Pak Jokowi ingin di tahun 2024 itu kemiskinan ekstrim 0%. Nah, upayanya ke sana melalui Permendes 8 2022 dan PMK 201 tentang pengelolaan dana desa, akhirnya ditetapkan minimal 10%, maksimal 25% dari baku dana desa. Dan di Baturaden yang sampai angka tertinggi, sama kasih, mohon maaf ya Pak, sebetulnya Pak, hanya Desa Pandak dan Desa Rempoa. Jadi ini kehebatan Pak Sugeng. Aku rapingin warga desa miskin ekstrim orang asing kopenan. Jadi berusaha sehingga data P3KE ini difilter berkali-kali. Turunnya itu tanggal 27 Desember. Saya yang kasih Pak. Terus tolong Bu Sekdes, Pak Kades, barang-barang difilter. Di data P3KE itu basisnya nicknya individu Pak. Nicknya individu apa yang dikatakan oleh Pak Mudir benar. Bapaknya nggak terima, tapi anaknya dapat KIS. Bapaknya ibunya nggak terima, tapi anaknya dapat KIP. Makanya yang perlu diselesaikan adalah yang desil 1. Desil 1 itu yang benar-benar miskin. Yang kita kenal kalau di Kemensos dapetin BPNT ya, BPNT PKH. Itu yang benar-benar. Akhirnya itu dapetin banyak. Kalau yang ada di desil 1 itu wajib. Nah, dari itu disisir. Kalau yang desil 4 itu sudah mau nggak bikin lagi. Nah, kesempatan ini kami mohon kepada Pemdes dan BPD, yuk kita sisir data-data P3KE ini. Kan di situ ada 2 kategori, DTKS sama non DTKS. Kalau yang terima DTKS itu setiap desa, saya belajar tentang kemiskinan ekstrim. Setiap desa itu yang ditangani oleh negara dengan program DTKS itu hanya 40% dari angka kemiskinan di desa. Tadi jumlahnya berapa sampai 4.000-an ya? Nah, terus sebelahnya itu non DTKS. Non DTKS itu adalah calon yang akan masuk ke DTKS. Orang yang masuk di DTKS itu bisa hilang, 1 meninggal dunia. Misalnya Mbak Novi penerima desil 1, Mbak Novi meninggal, berarti diganti. Misal Mbak Sorry. Yang kedua, pindah domisili. Mbak Novi pindah ke desa Kebumen, dia penerima desil 2, keluar. Yang ketiga, mengundurkan diri Pak. Karena Mbak Novi mampu, udahlah aku kan udah dibantu dari tahun 2015, masa aku udah desil siji baik. Ini Pak yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Biar nanti saudara kita yang menjadi beban di
APBD melalui dana desa itu mulai terkurangi. Programnya beliau Pak Jokowi dengan dana desa untuk mengasihkan ekstrim itu lama-lama akan tertampung di dalam DTKS. Dan sekarang kalau saya udah mampu, aku nggak mau keluar-keluar, gimana caranya? Di bus desa. Jadi tadi ada desil satu yang udah pada terima, ternyata itu, oh Iman Udin itu udah nggak layak, itu masuk desil satu, dia udah mampu bekerja, intinya sudah PNS, masa tetap oleh PKH, oleh BPNT harus dimusdeskan. Nanti oleh sistem SINK-nya itu desa akan mengeluarkan itu. Lah kan nggak mungkin masa 40% yang lainnya sudah tertumpu, yang DTKS itu mau keluar kalau ketiga hal itu, sehingga 40%-nya ya aja, kecuali 3 itu. Gimana caranya? Tadi yang oleh Pak Dirjo disampaikan, warganya daftarkan ke DTKS, sudah masukkan saja. Nanti kan di data, misalnya Asep gitu ya, namanya Asep, terus anaknya berapa, rumahnya seperti apa, bla 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 gitu kan. Di desa ada petugasnya, ya, macamnya ada kan di desa kan, ada di desa kan. Dan nanti yang 40% yang masuk di DTKS sudah biasa ada terima KIS, KIP, terus BPNT, PKH, itu sudah tidak layak. Ayo kita lakukan bareng-bareng untuk keluar, sehingga tidak ada pemikiran nggak payah harus mobil oleh PKH, caranya seperti itu. Jadi saya mohon apa yang tadi disampaikan Pak Dirjo ini adalah terima kasih sekali, dan nanti pasti dari Kemensos, tapi di dalam ada TKSK, ada PKH, dan serta bisa menjelaskan. Makanya ayo bareng-bareng kita menentukan pemikiran itu sifatnya adalah kolaborasi, nggak bisa sendiri-sendiri. Sehingga di tahun ini 2023 sesuai dengan PMK 21 Permendak 8 basis datanya dari DP3KE tentu data pensasaran, pengentasan dan percepatan pendidikan ekstrim. Datanya dari mana? Dari warga. Satu adalah yang masuk DTKS, yang kedua adalah masuk di non DTKS. Siapa yang masuk ke situ, otomatis desa lebih paham. Yang menangani data ini biasanya apa? Kasih keterangan ya, kasih keterangan. Ada petugasnya. Silakan kalau Pak Dirjo itu warga yang lain memang itu betul ingin ditolong warganya, daftarkan. Nanti satu saat apabila itu nanti bisa lanjuti yang 40% itu sudah tidak layak, kok harus keluar, ayo kita musnahkan bareng-bareng, sehingga nanti dengan sendirinya sistem akan memasukkan, oh orang ini masuknya desil 2, oh ternyata desil 2 sudah ada yang keluar, maka ini akan masuk dengan sendirinya sistem. Kalau saja atur juga sistem yang berjalan. Ngaten Pak Dirjo, kalau sampai kapan, misalnya cekap di Pak. Oke. Matur Pak Kades, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan kembali lagi ke Pak Mundirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SDK 1. Di sini mau mohon penjelasan. Tadi kan yang bertanggung jawab Kementerian PMK. Terus yang menentukan di rumah itu siapa itu? Apa langsung itu rumah itu? Apa sudah berubah? Apa bisa harus itu? Dan bukan siapa yang menjual siapa itu? Sedangkan apa RT saya kan nggak tahu kalau rumah itu menentukan itu belum pernah Mas Des sekarang sudah ada nama itu. Itu asalnya dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jumlahnya dari desa 1 sampai desa 3, tempatnya tidak ada repot. Ini desa lain tidak disimpan. Itu 200 ribu. Berapa? Sekitar 400 ribu. Dari 400 ribu itu setelah diproses dengan data-data penerima bantuan, itu ternyata sudah banyak yang diterima. Ya. Jadi data yang 400, data PD, data yang dari Kominfo sana, setelah dicek di desa oleh tim verifikasi, itu ternyata sebagian besar sudah ada yang terima PKK, ada yang terima BPST, ada yang menerima KUS, ada yang menerima bantuan sosial, ada penerima bantuan BPST dan bansos yang lain. Nah, mereka tadi yang sudah menerima itu tidak bisa menjadi calon penerima di program ini. Sehingga tadi ketemu hanya 70 itu bukan desa yang membuat. Itu adalah yang belum. Berarti yang lain sudah menerima. Bahan masih. Terima kasih. Ada lagi? Masih. Belum, udah jelas. Udah jelas. Satu lagi ada. Barangkali nanti ditanya warga itu. Ya, ya. Jadi, ya silakan Bu Sekdes Nabar. Memasukkan data di BPKS ini 5.310, luar biasa. Betul. Yang jumlah penduduknya itu, kemudian jumlah korbannya 1.900. Itu seperti itu. Nah, ada yang data ini ada yang sudah masuk ini, ada yang belum gitu. Kalau yang sudah, yang belum biasanya kita masukkan ke sini. Juga juga kita selalu data dari jadi kalau ada warga yang kesini atau PKT atau KPMG atau siapa yang mendaftar, kita masukkan di sini. Nanti yang kita itu dari sistem sejak tahun 2000 itu untuk pengetahuan yang semacam kita sudah berusaha membantu agar kita itu sampai 5.310 yang sampai sekarang update data mereka. Penduduknya berapa, Mbak? Tinggal menunggu yang termasuk apakah mau masuk ke bantuan yang mana itu. Enggak, jumlah penduduknya berapa sih ini? Jumlah penduduknya berapa terakhir? Jumlah penduduk Rempoah berapa terakhir? Jumlah penduduknya Rempoah kemarin saya lihat di semak yang terakhir 8.818. Sudah berarti sudah masuk 5.000 ya? Tak tepat tidak ya. 60% berarti 60% ya. Jadi saya sampaikan warga miskin desa Rempoah itu 4.000 lebih sedikit. Ya daftar warga miskin itu 4.000 lebih. Nah kita pemerintah desa malah sudah mendapatkan 5.000 lebih. Berarti benefit daftar karena mereka pada daftar sendiri sudah lebih dari warga miskin yang ada di tempat kita daftarnya sudah melebihi yang kita daftarkan. Hanya memang rezeki itu aneh karena memang mungkin belum rezekinya bio, tapi insya Allah sudah hampir merata. Kalau saya lihat itu kalau tidak orang tuanya anaknya pasti menerima, kalau tidak anaknya orang tuanya pasti menerima. Dan ini yang sama sekali mungkin dalam satu keluarga belum menerima. Matur terima kasih. Kita lanjutkan pada ketua BPD. Terima kasih atas pertanyaan
keras atas pertanyaan dari peserta bisnis dan juga tanggapan-tanggapannya, dan kami juga terima kasih kepada tim yang telah menjawab dengan begitu bisa diterima insyaallah oleh kita semua. Dan dengan adanya demikian, kira-kira apa yang telah ditulis di depan dari KPM PNTBD tahun 23 untuk Desa Rempoa kira-kira bisa disepakati. Sakit ya? Bagaimana? Sakit Ibu? Bagaimana? Bisa ditetapkan? Sudah? Apa masih ada pertanyaan? Ini warga dulu di RT 15 ya, tapi sekarang sudah di RT 25, tapi masih warga Rempoa bisa diterima kan? Bisa. Yang penting itu warga itu berdomisili di sini. Iya, yang penting didomisili. Itu bunyinya di pasal 36 itu berdomisili. Gitu, ya? Bisa Bu, betul. Jadi umpama ada warga sama penerima itu namun pindah RT itu ya tetap menerima, karena sehingga itu kan nggak pindah sejen desa, sejen kecamatan itu lah. Tapi yang esi nang desa dewek ya aja dirubah. Sekian, terima kasih. Gimana, sudah cukup? Kak, nyuwun dibacakan kembali. Katanya untuk mohon dibacakan kembali, masih ada yang kurang jelas. Nggih. RT 34 ada Pak Sumarto. Enggak, dari kadu 1, Mbak. Iya, biar dibacakan. Kadu 1 yang tadi datanya. Yang pertama gitu, dusun 1 RT 82. Pak RT-nya mana? Cung. Ya, gimana? Ya, layak. Cung. Oh, iya. Ini kebetulan KPM kami datangkan, ini Pak Sopari. Kemudian yang ketiga Ahmad Zainuri RT 4 RW 1. Ketua RT-nya mana? Tidak hadir. Aprianto RT 2 RW 1 ini, RT 2 RW 1 ada Aprianto, Karso, Wisnu Pantun. Cung. Kedua RW 1 mana, Cung? Izin. Udah pulang. Siap menerima ya hasil tugas. Kayaknya ya hidup ya omongan udah. Kemudian RT 4 RW 1 ada Nuryanto Darsim, Andi Priyono dan Marseto. Ketua RT-nya mana, Cung? Pada orang angkat. Ada? Siap menerima? Ya? 3 ya? Ya. Ini lagi ya? Ya. Kemudian RT 5 RW 1. Mana? Ini ada Pak Sofian.
Kasim. Saya pakai ini apa? RT mana tadi? 1 RW 3 Narto dan Sisiloningsih. Ya, oke. Kemudian RT 2 RW 4 ada yang kami Pak Sutri tadi izin ya. Idem lah ini ya. Andi Kustanto, Dwianti, Rianto dan Budi Kristanto. Ya, ya siap ya. Kemudian RT 2 RW 3 mana? Ada yang hadir? Tidak ada. Pak Damiri, layak lah ya. Wah, ada Pak Habib. Ada tiba-tiba cuma satu gimana diterima? Ya, layak. Kemudian RT 4 RW 6 Heri Purwanto, mana RT 4 RW 4? Ketua RT-nya gak hadir. Lanjut. Kemudian RT nggak ada orang kan? Ardianto kan ya. Nanti nunggu yang lain. Kemudian RT yang lain. Tadi udah nanti kita bisa jalan dulu. Aplikasian yang ada lain. Tadi RT 54. Sekarang 64. 63. 63 mana? Demikianlah telah dijelaskan secara detail untuk masing-masing RT dan masing-masing RT sudah bisa memahami, sehingga daftar yang telah dicantumkan dibacakan tadi bisa kita sepakati bersama untuk ditetapkan. Oke? Bisa ditetapkan? Bisa. Ya. Oleh karena itu, dengan bacaan Bismillah walhamdulillah, daftar KPM keluarga penerima manfaat BLT DD tahun 23 kami tetapkan dan kami putuskan bersama-sama untuk bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Demikian kalau waktu kami kembalikan kepada pengatur acara dari kami. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW Dusun 2 ada yang hadir? Pak RW Dusun 3 nggak ada ya? Bapak Ibu non sewu yang berdiri itu jangan berdirikan. Hadir untuk ketua RT yang satu lagi. Dua kali. Ketua RT Dusun 2 salah satu untuk mewakili penerbangan di acara. Ketua RT Dusun 2. Kemudian mempersiapkan diri Ketua RT Dusun 3 untuk salah satu Pak. Mewakili Ketua RT Dusun 3.